Dalam jagat sejarah Nusantara, nama-nama seperti Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan Ken Arok memang mendominasi naskah dan buku pelajaran. Namun, di luar arus utama sejarah kerajaan besar seperti Majapahit, terdapat figur-figur lokal yang mewarisi kekuatan simbolis dan spiritual luar biasa bagi masyarakatnya. Salah satu di antaranya adalah Joko Tole, seorang tokoh legendaris dari Madura yang dikisahkan sebagai pahlawan sakti, pandai besi ulung, sekaligus menantu Raja Majapahit. Kisah Joko Tole hadir bukan semata dalam lembaran sejarah kronologis, melainkan menyatu dalam jalinan babat, legenda lisan, serta manuskrip lokal seperti Babat Songenep. Menelusuri kisahnya berarti masuk ke dunia tempat fakta sejarah bercampur simbol, tempat mitos menjadi bahasa politik dan spiritual. Joko Tole merupakan anak Raja Sumenep ke-12 yang bernama Adipodai atau Sunan Wirobroto. Sementara ibunya bernama Potrekoneng, merupakan putri dari Raden Agung Rawit. Adipodai menikahi Potrekoneng terjadi sebelum menggantikan kedudukan ayahnya Panembahan Blingi. Kala itu Potrekoneng dalam keadaan mengandung. Pernikahan Panembahan Adipodai dengan Potrekoneng didahului dengan kisah kehamilan Potrekoneng sebelum menikah. Sumber legenda menyebutkan bahwa Potrekoneng mengandung anak Adipodai diakibatkan oleh hubungan badan secara gaib. Namun hal tersebut tidak dipercayai oleh kebanyakan orang. Mereka menganggap anak dalam kandungan Potrekoneng merupakan anak haram, akhirnya menimbulkan kemarahan kedua orang tuanya, sehingga akan dihukum mati. Sejak kehamilannya, banyak terjadi hal-hal yang aneh dan di luar dugaan. Karena takut kepada orang tuanya, maka kelahiran bayi Potrekoneng langsung diletakkan di hutan oleh dayangnya. Dan ditemukan oleh Empu Keleng yang kemudian disusui oleh seekor kerbau putih, simbol kekuatan spiritual dan kesucian dalam banyak tradisi Jawa dan Madura. Waktu itu Empu Keleng merupakan salah satu pandai besi yang terkenal di Sampang. Ia dikenal sebagai pandai besi yang handal dalam membuat alat-alat pertanian hingga senjata. Sejak dari kanak-kanak, Joko Tole senang memperhatikan Empu Keleng saat bekerja membuat alat-alat pertanian dari besi. Ketika Joko Tole ingin membantu ayah angkatnya, Empu Keleng kerap melarangnya. Sang empu takut anak angkatnya yang masih kecil itu terluka. Suatu ketika Empu Keleng pergi beristirahat, Joko Tole mencoba membuat senjata dan alat-alat lainnya dari besi. Hasilnya ternyata bagus. Maka setelah Empu Keleng mengetahui hasil karya Joko Tole, ia sangat gembira sekaligus mengagumi hasil karya anak angkatnya. Ia pun mengizinkan Joko Tole berkreasi di tempat kerjanya. Di kemudian hari, Joko Tole menjelma menjadi seorang yang ahli dalam membuat alat-alat dari besi. Bahkan ia juga mampu membuat keris yang baik. Keris itu kelak dikenal dengan nama Jenengan Pakadangan. Empu Keleng adalah seorang pandai besi di Madura. Suatu waktu sang empu dipanggil oleh Raja Majapahit Brawijaya untuk membantu membangun gerbang besi istana. Namun proyek itu berjalan lama hingga empu jatuh sakit. Mendengar empunya sakit dan tak kunjung pulang, sang istri meminta Joko Tole pergi ke Jawa untuk menyusul dan membantu merawat ayah angkatnya, dan meneruskan pekerjaan yang belum selesai. Setibanya di Majapahit, Joko Tole bertemu Empu Keleng. Ia menyatakan niatnya untuk membantu menyelesaikan gerbang besi yang sampai saat itu belum selesai dalam kurun waktu lama. Pekerjaan ini dianggap mustahil karena gerbang sering runtuh. Para empu kesulitan memperbaikinya. Joko Tole lalu mengajukan satu permintaan tak lazim, membakar tubuhnya sendiri, demi mengeluarkan cairan suci dari pusarnya, sebuah zat ajaib yang ia yakini mampu merekatkan logam sekuat batu karang. Tatkala tubuhnya dijilat api, cairan bening keputihan itu benar-benar memancar dari pusarnya, mengalir seperti anugerah dewa. Cairan itu pun digunakan oleh para empu sebagai perekat, dan ketika pekerjaannya selesai, tubuh Joko Tole disiram air. Ajaibnya, ia tumbuh kembali, utuh seperti semula, seakan tak pernah terbakar api. Aksi ini mengejutkan seluruh istana. Tak hanya dianggap hebat secara teknis, ia juga menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan tingkat tinggi, dua nilai utama dalam etos Majapahit. Ia diangkat sebagai bangsawan dan diberi gelar Arya Koda Panole. Tidak lama setelah itu, terjadi pemberontakan di wilayah Blambangan, kini Banyuwangi. Joko Tole dikirim memimpin pasukan Majapahit untuk memadamkan pemberontakan. Dalam waktu singkat,
Ia berhasil menaklukkan wilayah itu tanpa banyak pertumpahan darah. Ia menunjukkan kepemimpinan, kesaktian, dan kecerdikan strategi militer. Beberapa kisah menyebut ia memiliki kuda sakti bernama Mega Remeng, yang dapat melompat dari satu bukit ke bukit lain. Kisah ini boleh dibaca sebagai metafora kecepatan dan kekuatan mobilitas pasukannya. Sebagai bentuk penghargaan, Prabu Brawijaya menikahkan Joko Tole dengan Dewi Retnadi, salah satu putrinya yang dikisahkan dalam keadaan buta dan sakit. Awalnya ini dianggap sebagai hadiah ejekan, tapi Joko Tole menerimanya dengan lapang dada. Ia tidak melihat kelemahan fisik istrinya sebagai aib, melainkan amanah dan kehormatan. Dalam perjalanan kembali ke Madura bersama sang istri, Joko Tole melihat istrinya bersedih karena merasa tidak berguna. Ia lalu menancapkan tongkatnya ke tanah dan memohon kepada Tuhan agar istrinya disembuhkan. Dari tongkat itu menyembur mata air, dan ketika Dewi Retnadi membasuh wajahnya, matanya pulih. Tempat itu kelak dikenal sebagai Socah dan menjadi lokasi ziarah spiritual di Madura. Kepulangan Joko Tole disambut dengan penuh kebahagiaan oleh Empu Keleng dan istrinya. Mereka terharu melihat anak angkat mereka kembali dengan membawa istri cantik yang merupakan putri raja. Warga sekitar juga berbondong-bondong menyaksikan kepulangan Joko Tole. Mereka tak menyangka bahwa Joko Tole berhasil mempersunting putri raja. Setelah cukup lama di Pakandangan, Joko Tole meminta izin untuk menemui ayah kandungnya, Adipodai, yang sedang bertapa di Gunung Geger, Bangkalan. Meski berat hati, Empu Keleng dan istrinya akhirnya memberi izin, dengan syarat bahwa Joko Tole tak akan melupakan mereka. Setelah mendapatkan restu, Joko Tole pergi menuju Gunung Geger. Setelah dari Gunung Geger, ia kembali berpamitan, kali ini untuk menemui ibunya, Potrekoneng, di Keraton Banasare, Rubaru. Ia pergi bersama istrinya Dewi Ratnadi. Setibanya di keraton, mereka meminta izin untuk menghadap kakeknya, Pangeran Secadiningrat II. Namun sang kakek sedang berada di Majapahit untuk menyerahkan upeti. Maka mereka pun menemui ibunya. Dalam pertemuan yang penuh haru, mereka berbincang dan saling melepas rindu. Sementara itu, di Majapahit, Prabu Brawijaya menceritakan jasa Joko Tole kepada Pangeran Secadiningrat II, bahwa cucunya telah berjasa besar menumpas Blambangan dan menikah dengan putri raja. Mendengar itu, Pangeran segera pulang ke Banasare dan memeluk cucunya dengan penuh haru dan bangga. Karena merasa telah uzur, Pangeran Secadiningrat II berniat menyerahkan tampuk kekuasaan kepada penerus. Ia lebih dulu menawarkan kepada menantunya, Adipodai ayah Joko Tole, namun sang menantu menolak karena akan kembali ke Sepudi untuk menggantikan ayahnya sebagai raja. Akhirnya, Joko Tole yang ditunjuk untuk menggantikan kakeknya sebagai Adipati Sumenep. Ia memindahkan pusat kekuasaan Kelapa Taman, Dungkek, agar lebih dekat dengan Pulau Sepudi. Ia mendapatkan gelar Secadiningrat III, sementara ayahnya kembali ke Sepudi sebagai raja dan bergelar Panembahan Wirakrama. Dalam masa pemerintahannya, Joko Tole dikenal bijak. Ketika memasuki usia senja, ia merasa ajalnya dekat dan meminta diantar ke Banasare. Ia ditandu ke sana, namun meninggal dunia di tengah perjalanan. Tempat wafatnya diberi nama Batang-Batang, karena warga menebang bambu, batang, untuk membuat keranda jenazah. Jenazah kemudian dibawa ke arah selatan, dan saat melewati desa Lanjuk, tandu jenazahnya patah. Tempat itu kemudian dinamakan Saasa, berasal dari kata Elasa, sudah putus. Di tempat itulah Joko Tole dimakamkan, dan makamnya kini menjadi tempat ziarah bagi masyarakat Madura.